Assalamualaikum semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam presentasi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Inggris Granita selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proyek 2 yang telah ditugaskan. Perkenalkan, saya Nadia Kafi. Perkenalkan, nama saya Deva Claudia. Perkenalkan, nama saya Dafasfi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafiq. Perkenalkan, nama saya Melita Priskila Nababan. Oke, di slide yang pertama itu ada perbandingan return on asset dan return on equity PT Indofood dan PT Mayora. Di sini untuk menganalisis tingkat profitabilitas antara dua perusahaan PT Indofood dan PT Mayora, kami menggunakan dua indikator keuangan utama yaitu ROA dan ROE. Kedua rasio ini penting karena mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba baik dari total aset maupun dari modal pemegang saham. Semakin tinggi nilai dari ROA dan ROE, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan sumber daya yang dimilikinya. Untuk return on asset itu, PT Indofood dinilai 8,08% dan PT Mayora dinilai 9,11%. Return on asset Mayora lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood. Artinya, dari setiap Rp100 aset yang dimiliki, Mayora mampu menghasilkan Rp9,11 laba bersih, sementara Indofood hanya mampu menghasilkan Rp8,08. Ini menunjukkan bahwa Mayora lebih efisien dalam mengelola total asetnya. Meskipun nilai total aset Mayora 90 triliun lebih kecil dibandingkan Indofood, yaitu 130 triliun. Perbedaan ini mungkin terjadi karena Mayora memiliki manajemen aset yang lebih efektif atau menggunakan aset secara lebih produktif. Misalnya, mereka mungkin memiliki strategi inventory yang lebih cepat berputar atau distribusi yang lebih efisien, sehingga mampu menciptakan eh, sehingga mampu lebih banyak keuntungan dari aset yang relatif lebih kecil. Untuk return on equity-nya sendiri, PT Indofood itu dinilai 21,00% dan Mayora dinilai 23,43%. Return on equity Mayora lebih tinggi dibandingkan Indofood. Ini berarti Mayora mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya dibandingkan Indofood. Dengan return on equity sebesar 23,43%, Mayora mampu memberikan pengembalian sebesar Rp23,43 untuk setiap Rp100 ekuitas. Sebaliknya, Indofood memberikan Rp21 dari setiap Rp100 ekuitas. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh efisiensi operasional, margin keuntungan yang lebih tinggi, atau bahkan strategi leverage yang dilakukan secara optimal tanpa membebani solvabilitas perusahaan. Namun, tingginya return on equity juga bisa berasal dari tingkat leverage yang tinggi, sehingga penting untuk menganalisis rasio utang terhadap ekuitas lebih lanjut. Nah, dari berdasarkan ROA dan ROI tadi, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mayora unggul dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba, sebagaimana ditunjukkan oleh ROA sebesar 9,11% dan juga lebih unggul dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham dengan ROS sebesar 23,43%. Hal ini menjadikan Mayora sebagai perusahaan yang secara relatif lebih profitable dibandingkan Indofood dalam periode analisis ini. Keunggulan ini mencerminkan keberhasilan Mayora dalam menjalankan strategi operasional dan keuangan yang efisien, serta manajemen biaya yang efektif. Namun, untuk menilai kinerja secara menyeluruh, tetap diperlukan analisis lebih lanjut terhadap aspek likuiditas, solvabilitas, dan risiko keuangan yang akan dibahas dalam pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan di next selanjutnya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu using an assumed annual revenue growth of 7% for Indofood and 8% for Mayora project revenue for the next 5 year. Atau di sini yang bisa kita pahami adalah proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan.
Dalam pertanyaan ini, eh, Indofood dan Mayora mengasumsikan Indofood dan Mayora mengasumsikan pendapatannya untuk 5 tahun ke depan. Untuk Indofood tumbuh sebesar 7% per tahunnya, untuk Mayora tumbuh sebesar 8% per tahunnya. Data dasar tahun ke-0 atau saat ini revenue revenue Indofood adalah 110 triliun, sedangkan revenue Mayora adalah 85 triliun. Rumus proyeksi pendapatan yaitu revenue tahun kurang tahun saat ini dikali 1 tambah growth trend tutup kurung per N. Boleh di next. Di tabel ini hasil proyeksi dalam rupiah triliun tahun pertama Indofood dan Indofood memiliki revenue sebesar 110 triliun, sedangkan Mayora 85 triliun. Untuk tahun berikutnya, Indofood memiliki 117 triliun, sedangkan Mayora adalah 91 triliun, 80. Dan untuk seterusnya dikalikan 7% untuk Indofood dan dikalikan 8% untuk Mayora. Analisis singkat, Mayora tumbuh lebih cepat karena tingkat pertumbuhan lebih tinggi antara Indofood dan Mayora. Walau Indofood memiliki pendapatan awal lebih besar, pertumbuhan tahunan Mayora yang lebih agresif mempersempit gap pendapatan. Dalam jangka panjang, Mayora bisa menyalip Indofood jika tren ini terus berkelanjutan. Dengan asumsi pertumbuhan tahunan 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora, proyeksi pendapatan selama 5 tahun menunjukkan bahwa Indofood tetap unggul secara nominal. Namun, Mayora menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini penting bagi investor untuk menilai prospek jangka panjang dan arah ekspansi masing-masing perusahaan. Mungkin dicukupkan untuk nomor 2. Oke, untuk yang nomor 3, berdasarkan analisis kredit, perusahaan mana yang memiliki likuiditas yang lebih kuat? Dalam analisis kredit, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Untuk menilai kekuatan likuiditas suatu perusahaan, dua rasio yang paling umum digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Current ratio sendiri, rumusnya yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Dari data yang diberikan, Indofood memiliki current ratio sebesar 1,45, sedangkan Mayora memiliki current ratio sebesar 1,38. Nilai current ratio yang lebih tinggi menunjukkan posisi likuiditas yang lebih baik. Dengan nilai 1,45, Indofood menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, tersedia 1,45 aset lancar. Sementara itu, Mayora hanya memiliki 1,38 rupiah untuk setiap satu kewajiban lancar. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar, Indofood unggul dalam hal ini. Untuk quick ratio, rumusnya yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Di sini, dari data tersebut, Indofood memiliki quick ratio sebesar 0,85 dan Mayora memiliki quick ratio sebesar 0,78. Quick ratio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan belum cukup memiliki aset likuiditas untuk menutup liabilitas jangka pendek. Namun, Indofood kembali unggul dengan nilai quick ratio yang lebih tinggi dibandingkan Mayora. Ini berarti bahwa Indofood lebih mampu memenuhi kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan aset paling liquid seperti kas dan piutang, tanpa mengandalkan persediaan. Next. Di sini ada perbandingan current ratio dan quick ratio dari PT Indofood dan PT Mayora. Grafik di atas memperlihatkan secara jelas bahwa Indofood memiliki nilai current ratio dan quick ratio yang lebih tinggi dibandingkan Mayora. Garis putus-putus menandai ambang batas ideal sebesar 1,0 yang menunjukkan standar minimum likuiditas yang aman. Next. Selanjutnya ada analisis debt to equity ratio dan resiko solvabilitas. Yang pertama itu ada definisi dan konteks teoritis. Debt to equity ratio adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi antara utang atau liabilitas dengan ekuitas pemegang saham. Ini merupakan indikator utama dari struktur modal perusahaan dan risiko keuangan jangka panjang. Debt to equity ratio dihitung dengan rumus
total liabilitas dibagi total ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar perusahaan mengendalikan dana pinjaman dibandingkan dana pemilik. Dalam membiayai asetnya, debt to equity ratio tinggi berarti perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas, yang bisa menandakan dua hal. Yang pertama, kalau positif, dia itu manajemen menggunakan leverage untuk memperbesar potensi keuntungan. Kalau negatif, perusahaan berisiko tinggi terhadap kewajiban bunga, gagal bayar, atau kesulitan pembiayaan jika terjadi penurunan pendapatan atau gangguan likuiditas. Berikut data dan perhitungan rasio debt to equity. Dalam analisis ini, kami membandingkan struktur modal dua perusahaan besar sektor barang konsumsi di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT Mayora Indah. Kami menghitung rasio debt to equity untuk masing-masing perusahaan sebagai indikator utama risiko solvabilitas jangka panjang. Indofood memiliki total liabilitas sebesar 80 triliun dan ekuitas sebesar 50 triliun, sehingga rasio debt to equity adalah 80 dibagi 50 sama dengan 1,60. Sedangkan Mayora memiliki total liabilitas 55 triliun dan ekuitas 35 triliun, sehingga rasio debt to equity-nya adalah 55 dibagi 35 sama dengan 1,57. Meskipun perbedaan hanya 0,03 poin, nilai ini tetap signifikan dalam konteks risiko pembiayaan jangka panjang. Indofood sedikit lebih agresif dalam penggunaan utang, sedangkan Mayora sedikit lebih konservatif meskipun keduanya sama-sama mengandalkan pembiayaan berbasis hutang. Berikut grafik perbandingan debt to equity ratio. Untuk analisis debt to equity PT Indofood, rasio debt to equity Indofood berada di angka 1,60. Ini artinya jumlah utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan kata lain, Indofood sangat mengandalkan pinjaman untuk membiayai operasional dan investasinya. Kondisi ini mencerminkan struktur modal yang cukup agresif. Dampaknya perusahaan harus menanggung beban bunga yang tinggi, apalagi kalau suku bunga naik. Selain itu, kalau sewaktu-waktu pendapatan turun, misalnya karena krisis atau penurunan permintaan, perusahaan tetap harus membayar utangnya, yang artinya tekanan terhadap arus kas akan semakin besar. Risiko lain dari struktur seperti ini adalah fleksibilitas keuangan yang jadi terbatas. Indofood bisa jadi kesulitan kalau ingin ekspansi atau investasi baru karena sudah terbebani oleh kewajiban yang besar. Maka perusahaan harus perlu strategi manajemen keuangan dan utang yang sangat hati-hati. Lalu selanjutnya ada analisis debt to equity PT Mayora. Yang pertama itu rasio debt to equity sebesar 1,57. Mayora memiliki rasio sebesar 1,57, artinya utang perusahaan sejumlah cukup besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Tetapi dibandingkan dengan Indofood, posisi Mayora sedikit lebih moderat. Struktur permodalan Mayora tetap mengandalkan utang, tapi secara proporsional sedikit lebih konservatif dibanding Indofood. Lalu implikasi finansialnya, walaupun tidak seagresif Indofood, Mayora tetap memiliki struktur modal yang berisiko karena utangnya masih tinggi. Namun secara keseluruhan, risikonya relatif bisa dikendalikan. Hal ini bisa memberikan keuntungan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, karena Mayora punya ruang lebih besar untuk menyesuaikan strategi keuangan tanpa terlalu terbebani oleh bunga dan kewajiban yang besar. Lalu resiko solvabilitasnya kalau suatu saat terjadi tekanan keuangan, misalnya penurunan pendapatan atau kondisi krisis, Mayora cenderung lebih kuat dalam mempertahankan solvabilitas keuangannya dibanding Indofood. Struktur modalnya lebih fleksibel untuk menghadapi resiko-resiko jangka panjang. Jadi kesimpulannya itu Mayora tidak punya risiko solvabilitas karena struktur utangnya, tapi secara umum lebih stabil dibanding Indofood. Rasio debt to equity-nya sedikit lebih rendah, dan kalau terjadi penurunan modalnya, kenaikan masih relatif bisa ditoleransi. Jadi bisa dibilang Mayora lebih siap menghadapi tekanan keuangan tanpa terlalu terguncang. Untuk nomor 4 cukup, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 yaitu analyze market to book ratio. Why is Mayora value higher? Boleh di next.
Oke, alasan Mayora lebih tinggi valuasinya di pasar Indonesia. Yang pertama yaitu profitabilitas lebih baik. Mayora memiliki ROE 23,43% dan ROA 9,19% lebih tinggi daripada Indofood, yaitu ROE-nya 21% dan ROA-nya 8,8%. Ini menunjukkan Mayora lebih efisien dalam menghasilkan laba dari modal dan aset. Investor Indonesia cenderung lebih tertarik pada perusahaan dengan kinerja profitabilitas yang kuat. Nomor 2, prospek pertumbuhan lebih tinggi. Mayora diproyeksikan tumbuh 8% per tahun, lebih tinggi daripada Indofood yaitu 7%. Produk Mayora, biskuit, permen, dan kopi memiliki pasar ekspor dan segmen premium yang berkembang pesat di Indonesia. Sementara Indofood lebih bergantung pada pasar domestik seperti mie instan dan minyak goreng yang sudah jenuh. Yang ketiga, exposure pasar global. Mayora adalah perusahaan multinasional dengan ekspansi ke pasar ASEAN dan Timur Tengah, sehingga dianggap lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi di Indonesia. Boleh di next. Oke, yang keempat ada persepsi investor terhadap risiko. Mayora memiliki rasio utang terhadap ekuitas lebih rendah 1,57 dibanding Indofood 1,60, menunjukkan struktur modal yang sedikit lebih sehat. Likuiditas Mayora, current ratio-nya adalah 1,38, juga lebih baik daripada Indofood 1,45, meski selisihnya kecil. Nomor 5 yaitu brand strength dan diversifikasi produk. Mayora memiliki merek-merek kuat seperti Kopiko, Torabika, Danisa, dan Roma yang memiliki daya tarik tinggi di kalangan konsumen menengah atas. Sedangkan Indofood sangat bergantung pada mie instan yaitu Indomie yang meskipun dominan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan kategori snack dan minuman Mayora. Boleh dilanjut. Oke, yang nomor 6 yaitu langkah strategis apa yang sebaiknya diambil oleh Indofood dan Mayora untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan perusahaan mencerminkan kemampuannya untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi, mempertahankan operasional, dan terus menghasilkan laba dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan financial stability, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk sebaiknya mengambil langkah strategis yang menyentuh aspek likuiditas, struktur modal, efisiensi operasional, dan manajemen resiko. Berikut ini adalah analisis strategis untuk masing-masing perusahaan. Strategi untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang pertama yaitu optimalisasi struktur modal, melakukan deleverage secara bertahap untuk menurunkan beban bunga dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan quick ratio, meningkatkan kas dan setara kas melalui efisiensi operasional dan mengurangi persediaan berlebih dan mengoptimalkan siklus konversi kas. Yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio produk, yaitu mengembangkan produk dengan margin lebih tinggi dan ekspansi ke pasar internasional dengan permintaan tinggi untuk produk berbasis mie instan dan makanan kemasan. Yang keempat yaitu manajemen risiko valuta dan inflasi, menggunakan hedging terhadap fluktuasi nilai tukar untuk melindungi biaya bahan baku impor dan mengunci kontrak harga bahan baku jangka panjang guna mengurangi dampak inflasi. Untuk strategi untuk PT Mayora Indah Tbk yaitu penguatan likuiditas, yaitu fokus pada percepatan piutang usaha melalui diskon pembayaran cepat. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dan margin, yaitu meninjau ulang struktur biaya produksi dan distribusi. Yang ketiga yaitu penanjaman strategi ekspansi pasar. Ekspansi lebih agresif di pasar Asia dan Timur Tengah dengan produk kopi dan biskuit yang menjadi unggulan, meningkatkan kolaborasi dengan e-commerce dan channel distribusi digital. Yang keempat yaitu manajemen utang yang lebih hati-hati, yaitu kendalikan pertumbuhan utang dan alokasikan pinjaman untuk aktivitas produktif seperti R&D, bukan hanya modal kerja. Evaluasi kembali biaya bunga dan negosiasi ulang kredit dengan suku bunga lebih kompetitif. Next. Berikut adalah bagan dan penjelasan strategi 5 tahun untuk meningkatkan stabilitas keuangan PT Indofood dan PT Mayora. PT Indofood 2025 deleveraging dan efisiensi modal kerja, yaitu fokus mengurangi beban utang dan mengoptimalkan aset lancar. 2026 yaitu peningkatan likuiditas, yaitu tambahan cadang kas percepatan piutang. 2027 digitalisasi operasional, yaitu implementasi ERP, efisiensi proses bisnis. 2028 diversifikasi produk bernilai tambah, inovasi makanan sehat dan premium. 2029 ekspansi global terarah.
PT Mayora Indah Tbk 2025-nya itu penguatan likuiditas, optimalkan arus kas dan kurangi ketergantungan pada persediaan. 2026 efisiensi biaya dan margin, audit operasional, otomatisasi proses produksi. 2027 inovasi produk dan branding, fokus pada R&D dan penguatan citra global. 2028 ekspansi pasar ekspor, penetrasi agresif ke Timur Tengah dan Afrika. 2029 manajemen risiko dan ESG, hedging valuta dan inisiatif keberlanjutan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Terima kasih.